Halo, selamat siang teman-teman pembelian tanaman. Hari ini kita akan melakukan persilangan pada tanaman cabai. Nah, untuk langkah yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat kita membutuhkan tali untuk mengikat. Kemudian ini kita menggunakan pinset untuk nanti melakukan emaskulasi, kastrasi, dan juga polinasi. Lalu ada label, gunting, spidol, staples, ada label, kemudian OHP. Selanjutnya ini untuk menyungkup dan isolasi bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan kertas layangan, yang penting tahan air. Kemudian menggunakan plong untuk membolongi trek dan juga tisu basah. Nah, untuk bahannya sendiri di sini yang utama kita menggunakan dua jenis tanaman cabai yang berbeda. Bisa dilihat di sini yang terlihat itu dari perbedaan warna daun ya, dan juga warna cabainya sendiri, warna buahnya. Nah, di sini untuk yang PT17 itu digunakan sebagai tetua betina, dan juga yang di sebelah kanan ini PT07 digunakan sebagai tetua jantan. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses tahap pertama sebelum melakukan polinasi, yaitu kastrasi dan emaskulasi. Oke, langsung saja kita perhatikan bunga yang belum mekar ya, yang masih kuntum seperti ini. Bisa dilihat, kita buang dulu ya bagian tanaman yang tidak diperlukan seperti ini. Oke, kemudian setelah membuang daun luarnya, sekarang kita bisa mencabut ini ya, kelopaknya. Perlu hati-hati ya teman-teman, jangan sampai putiknya ikut tercabut. Perlahan satu-satu. Nah, kelopaknya sudah tercabut semua. Satu lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses emaskulasi, di mana membuang organ jantannya atau benang sarinya. Nah, untuk putiknya sendiri itu terletak pada bagian tengahnya ya, ini yang paling panjang. Jadi itu disisakan. Kita hanya perlu membuang benang sarinya saja. Baik, sudah selesai. Ini bisa dilihat hanya putiknya saja yang tersisa. Ini dilakukan pada tetua betinanya ya. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan penyungkupan ya, menggunakan plastik seperti ini. Jadi teman-teman cukup ini aja ya, ini dikasih staples supaya nanti saat penyungkupan tidak terkontaminasi dari gangguan lain. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu memberikan label ini. Nah, untuk penulisan sendiri di sini pertama kita tulis tanggal emaskulasinya itu dilakukan pada tanggal berapa, kemudian polinasi yaitu 1 hari setelah dilakukannya emaskulasi, dan tanggal panennya. Lalu kita pasang tali, lalu kita gantungkan di cabang yang terletak bunga. Sebelah sini ya. Setelah itu, ini pastikan teman-teman saat menyungkup harus rapat posisinya, tidak jatuh ya. Kalau masih kurang rapat bisa ditambah lagi dengan staples. Oke, sudah kuat. Baik teman-teman, setelah kita melakukan kastrasi dan emaskulasi, selanjutnya kita akan melakukan polinasi. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada bunga yang diemaskulasi 1 hari sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa membuka ya sungkupnya seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya. Putiknya sudah siap untuk dibuahi. Selanjutnya kita akan mengambil polen dari bunga tetua lainnya ya, yang dijadikan tetua jantan. Di sini kita cari
bunga yang masih sungkup ya. Ini kita buang saja bagian itu putiknya. Ini bagian tengah. Oke, setelah itu kita langsung ambil bagian bunga secara keseluruhan. Nah, yang kita perlukan di sini hanyalah polennya saja seperti itu. Nah, untuk polinasinya bisa langsung ini kita buang dulu. Nah, ya seperti ini polennya bisa lihat. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan mengolesi polen ini ke putik dari tetua betina. Ini mengolesi. Nah, setelah sudah terolesi, kemudian kita sungkup kembali bunganya. Oke, ini ada istilahnya penyungkupan ataupun isolasi, itu sama saja. Tujuannya yaitu supaya bunga yang sudah tersebuki ini terlindungi, seperti tidak tersebuki dari bunga dari satu tanaman seperti itu, dan juga tidak terganggu dari gangguan hewan-hewan lainnya. Nah, sudah diisolasi, selanjutnya kita akan memberikan tag ya, atau sebagai penanda bunga yang sudah tersebuki ini seperti ini ya. Tadi di awal kan sudah ditulis ya tanggal emaskulasinya, itu tanggal emaskulasinya kan tanggal 9 ya, 9 bulan 10. Nah, untuk polinasinya berarti dilakukan 1 hari setelahnya, jadi tanggal 10 bulan 10. Lalu untuk tanggal panen nanti bisa diisi setelah buahnya sudah jadi seperti itu. Nah, untuk tambahannya polinasi kita perlu di belakang tagnya ini ditambahkan keterangan tetua betina dan tetua jantan, kemudian di bawahnya ditambahkan juga nama penyilangnya. Nah, jadi sekarang saya tuliskan tetua jantannya di sini menggunakan PT17. PT17. Kemudian tanda persilangan dengan tetua jantannya PT07. Seperti itu. Lanjutnya di sini di bawah dikasih keterangan nama penyilangnya dengan inisial. Iya, seperti itu. Setelah itu bisa langsung kita pasang lagi di bunga yang tadi sudah dipolinasi. Digantungkan saja di cabangnya. Sudah, seperti itu. Baik, nanti untuk mengetahui apakah polinasi yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum, itu bisa dilihat pada 1 minggu setelah polinasi dilakukan. Jadi semisal polinasi dilakukan pada tanggal 10, maka bisa dilihat lagi pada tanggal 17 di minggu depannya, seperti itu. Nanti bisa dilihat kalau bentuknya dia sudah ada buah bentuk warna hijau ya, itu artinya sudah jadi bakal buah. Tapi kalau misalkan dia kering, mati ataupun rontok, berarti itu persilangannya gagal gitu. Baik, untuk praktik persilangan pada tanaman cabai sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.